Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati muliakan Bapak Fajar Utama dan keluarga, juga rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, hadirin semuanya, saudara-saudariku dan adik-adik. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua. Tentu tidak ada nikmat yang paling besar selain daripada nikmat iman dan nikmat Islam. Dan nikmat yang lainnya yang patut untuk kita syukuri adalah dikaruniakannya kita pekerjaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya setiap kita bersyukur kepada Allah atas nikmat pekerjaan yang mana dengannya kita kemudian memiliki penghasilan, yang mana kemudian dengannya juga kita bisa memberikan nafkah kepada keluarga, kepada istri, kepada anak, dan bahkan kepada diri kita sendiri, sehingga kita tidak menjadi manusia yang berpangku tangan kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Saba ayat 13, "I'malu ala Dauda syukra." Bekerjalah kalian wahai keluarga Daud sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah yang akan kami sampaikan temanya adalah bekerja itu ibadah. Mudah-mudahan ini menjadi ruh atau dorongan semangat bagi kita yang bekerja, bahwa kita bekerja ini bukan semata untuk mendapatkan penghasilan semata, tetapi ternyata ketika kita bekerja itu di mata Allah kita dipandang sedang beribadah. Kita melihat di dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 15, Allah memerintahkan kepada kita supaya kita bekerja. Jadi orang yang bekerja sejatinya dia sedang menerapkan atau sedang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur." Allah Subhanahu wa taala dialah yang menjadikan bumi untuk kalian itu mudah untuk dijelajahi. Maka berjalanlah, pergilah ke muka bumi ini, menyusuri tempat-tempat yang ada di bumi ini untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya kepada Allah semua akan dikembalikan. Kemudian juga di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 Allah SWT berfirman, "Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Apabila selesai melaksanakan ibadah salat, maka bertebaranlah di muka bumi untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kalian beruntung. Masya Allah. Jadi dua ayat ini menunjukkan bahwasanya bekerja itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang melaksanakan perintah Allah maka sejatinya dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak Ibu, saudara-saudariku, berapa jam bekerja di kantor TSM? Berapa jam? 8 jam kurang lebih. Dengan sholat lamaan mana? Kerja. Subhanallah. Kita kalau sholat paling 3 menit 5 menit. Tetapi ternyata bekerja itu 8 jam, lebih lama. Sayang sekali kalau ternyata ketika kita menjalani hari-hari kita, isi hari-hari kita dengan bekerja, tetapi tidak hadir di dalam hati kita niat sedang melaksanakan perintah Allah, sedang ibadah, maka 8 jam itu hanya sia-sia belaka, tidak membuahkan pahala di sisi Allah, maka ini sangat merugi. Maka mulai dari sekarang hadirkan selalu dalam hati, ketika melangkahkan kaki dari rumah untuk berangkat bekerja, saya hari ini
ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lagi mengatakan saya bekerja, tetapi katakan saya beribadah. Nah, kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menggandengkan penyebutan tentang berjihad dengan bekerja. Sehingga disebut oleh Imam Qurtubi bahwasanya ya, kedudukan bekerja dengan jihad itu sama. Orang yang bekerja dianggap sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Muzammil ayat 20 Allah berfirman, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Di antara manusia ada yang sibuk bekerja mencari karunia atau rezeki dari Allah, dan di antara manusia ada yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyebutan penggandengan ya antara bekerja dengan jihad, kata Imam Qurtubi, ini menunjukkan bahwa bekerja memiliki kedudukan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abdullah bin Umar, beliau menyebutkan mati di tengah perjalanan untuk bekerja itu lebih dicintai oleh beliau. Masya Allah. Ada yang sama Bapak Ibu? Seperti Ibnu Umar? Jadi Abdullah bin Umar ketika memahami kedudukan bekerja itu layaknya seperti jihad, maka beliau berangan atau mengungkapkan bahwa mati di saat bekerja itu lebih beliau cintai. Nah kemudian ya, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani, seorang sahabat bernama Ka'b bin Ujrah, subhanallah, ya, menceritakan bahwa pernah ada seseorang itu berjalan melewati Rasulullah dan para sahabat. Orang ini ya, lelaki, dia nampak semangat dan sungguh-sungguh. Dia bekerja mencari nafkah. Kemudian para sahabat berkomentar, ya Rasulullah, orang ini semangat sekali dan sungguh-sungguh sekali dalam bekerja. Kalau sekiranya dia tuangkan semangat dan sungguh-sungguhnya itu untuk berjihad di jalan Allah, maka itu lebih baik untuknya. Kemudian Rasulullah SAW memberikan pemahaman bahwa yang namanya fisabilillah, berjihad di jalan Allah, itu bukan sekadar menenteng pedang di medan perang, di medan tempur. Kemudian Rasulullah memberi pemahaman, lau kana kharaja yas'a li abawaihi kabiraini fahuwa fisabilillah. Kalau orang tersebut keluar bekerja sungguh-sungguh dengan semangat supaya bisa mendapatkan penghasilan, kemudian ia gunakan untuk menafkahi kedua orang tuanya, maka dia di jalan Allah. Masya Allah. Wa in kana kharaja yas'a li auladihi as-sighar fa huwa fi sabilillah. Dan siapa yang keluar bekerja mencari nafkah, mendapatkan penghasilan untuk diberikan kepada anak-anaknya, maka dia termasuk orang yang berjihad di jalan Allah. Subhanallah. Terus bagaimana selanjutnya? Tadi untuk siapa Bapak Ibu? Bekerja untuk bisa menafkahi siapa? Orang tua. Untuk bisa menafkahi anak. Untuk menafkahi istri termasuk ya. Lalu bagaimana kalau yang belum punya istri, belum punya anak? Ada di sini? Sudah semua ya? Hah? Banyak. Yang sudah pengen lagi? Aduh repot ya. Hadisnya tidak berhenti di situ. Kata Nabi SAW, wa in kana kharaja yas'a li nafsihi ya liyu'ifaha fahuwa fi sabilillah. Bahkan seseorang dia keluar bekerja dengan penuh semangat, gigih untuk mendapatkan penghasilan supaya bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Subhanallah. Maka dia dianggap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini kedudukannya sangat besar. Orang yang bekerja. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat para nabi dan para rasul, mereka juga bekerja. Nabi Nuh, apa Bapak Ibu pekerjaannya? Tukang kayu, Masya Allah. Itu dapat hadiah nanti dari Pak Fajar tuh Pak. Nabi Daud, apa pekerjaannya? Pandai besi, Masya Allah. Terus Nabi Yusuf, apa pekerjaannya? Bendahara, Menteri Ekonomi Mesir, ya, Masya Allah. Nabi Musa,
Apa pekerjaannya? Penggembala kambing. Bahkan bekerja mengembala kambing ya kepada Nabi Syuaib. Pekerjaannya menjadi mahar untuk bisa menikahi putri Nabi Syuaib. Nah, bisa dipraktekkan ya bagi yang belum menikah ya. Bekerja kepada siapa? Pekerjaannya jadi mahar, ini boleh ya. Nah, kemudian Nabi kita Muhammad SAW, beliau juga dahulu bekerja sebagai penggembala kambing ya, mendapatkan upah sedikit sekali dari orang-orang Quraisy pada masa itu. Kemudian pernah juga berdagang, bahkan di usia 12 tahun itu tidak tanggung-tanggung ikut berdagangnya ya, usia 12 tahun sudah berwirausaha. Nah, ini juga penting ya, mungkin bapak-bapak yang memang punya modal untuk bisa diberikan kepada anaknya, berikan. Usia 12 tahun udah berikan modal untuk dia usaha. Nabi Muhammad ikut berusaha bersama Abu Thalib pamannya. Dari Mekah pergi kemana? Ke Syam. Usia 12 tahun, bayangkan. Itu sudah mancanegara itu. Nah, kemudian ketika dewasa berdagang lagi, tapi beda. Ketika dewasa membawa dagangan milik Khadijah. Sama dari Mekah ke Syam juga. Nah, kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Furqan, "Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yaquluna ta'am wa yamshuna fil aswaq wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira." Jadi tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad seorang rasul, melainkan mereka adalah orang-orang yang bekerja mencari makan, mereka berjalan di pasar-pasar, dan kami jadikan sebagian kalian untuk sebagian yang lain sebagai ujian, apakah kalian bisa bersabar, dan Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian adalah maha melihat. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang bekerja mendapat keutamaan yang besar, mendapatkan keberkahan dan juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Tabrani, Rasulullah pernah ditanya, "Ayyul kasbi atyab?" Pekerjaan atau penghasilan yang seperti apa yang paling berkah? Kemudian kata Nabi SAW, "Amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur." Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dan juga setiap jual beli yang jujur. Masya Allah. Jadi penghasilan yang paling berkah adalah yang dihasilkan oleh hasil kerja sendiri. Subhanallah. Jadi kita kalau bekerja kemudian mendapatkan upah, itu adalah harta paling berkah yang kita miliki. Dan juga termasuk apa tadi? Jual beli yang jujur. Kemudian yang berikutnya, Nabi SAW bersabda, "Ma'akala ahadun ta'aman qad khairan min ayyakula min amali yadi." Jadi tidak ada makanan yang paling terbaik yang dimakan oleh seseorang selain makanan yang ia hasilkan dari kerja tangannya sendiri. Masya Allah. Wa inna nabiyallah Daud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadi. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam dia makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Nah, Bapak Ibu, ada yang tahu tidak? Dari sekian nabi, kenapa yang disebut Nabi Daud oleh Nabi Muhammad? Yang dijadikan contoh di hadis ini. Sesungguhnya Nabi Allah Daud bekerja dengan tangannya sendiri. Makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Kenapa yang disebut Nabi Daud? Tadi sebelumnya kita sudah sebut, ada Nabi Nuh bekerja. Nabi-nabi yang lain, Nabi Ibrahim bekerja, tukang bangunan Nabi Ibrahim, membangun Ka'bah. Dan nabi-nabi yang lain. Tapi kenapa yang disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi Daud? Ada yang tahu Bapak Ibu? Mau tahu? Nabi Daud alaihissalam ya, seorang raja. Seorang raja. Luar biasa. Nabi iya, raja iya, yang kemudian kerajaannya diteruskan oleh putranya siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan Nabi memberikan contoh menyebut Nabi Daud. Nabi Daud meskipun seorang raja, punya segalanya. Dia bisa saja kalau tidak bekerja, tinggal makan dan lain sebagainya. Tetapi ini menunjukkan bahwasannya Nabi Daud untuk makan dirinya sendiri itu dari hasil kerjanya. Jadi tidak memanfaatkan fasilitas apa, Bapak Ibu? Fasilitas yang ada. Fasilitas negara ya, kalau zaman sekarang. Nah ini, maka Nabi Daud ini perlu dicontoh dan ditiru, jadikan teladan. Jadi jangan aji mumpung dalam kehidupan dunia ini. Mentang-mentang misalkan kita diangkat jabatannya jadi apa misalkan presiden,
luar biasa. Ya, jadi presiden, kemudian memanfaatkan fasilitas negara dengan semaunya untuk kepentingan pribadi. Contoh Nabi Daud, seorang raja, tetapi untuk makan dia mencari dengan pekerjaannya. Dia menghasilkan dengan pekerjaan tangan sendiri. Sehingga Nabi menyebutkan bahwa Nabi Allah Daud alaihissalam dia makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Nah, dan juga dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Imam Bukhari, la khuda ahadukum hablahu, seseorang dan yang dia mengambil tali, summa yati al jabal, kemudian dia pergi ke gunung, fayati bihuzmatin min hatabin ala dhahrihi fayabi'uha, kemudian dia mencari kayu, mengumpulkannya, kemudian dia gotong di atas punggungnya, kemudian dia menjualnya, fayaqufullahu biha wajhahu, yang mana dia tidak meminta-minta kepada manusia, dia bekerja sendiri, khairun lahu min ayas alan nas, itu lebih baik baginya daripada dia minta-minta kepada manusia. A'tauhu au mana'uhu, baik manusia itu memberi atau tidak memberi kepadanya. Masya Allah. Ini luar biasa, apresiasi yang besar di dalam agama Islam bagi orang-orang yang bekerja. Bahkan ya, meskipun hadisnya secara sanad dhaif, tetapi maknanya ini sahih. Nabi SAW bersabda, man bata akilan min amali yadihi ghafarallahu ta'ala lah. Subhanallah. Bapak Ibu capek nggak bekerja? Ternyata ketika seseorang capek, lelah, letih bekerja, kemudian di malam hari dia tertidur, sepanjang tidur kata Nabi ternyata orang ini mendapatkan guyuran ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengeluh lagi mulai dari sekarang. Aduh capek kerja mulu tiap hari, 8 jam, belum perjalanannya. Perjalanannya berapa? Ada yang paling jauh dari mana ini? Dari Bogor. Allah, luar biasa ini. Stresnya nggak di jalan? Enggak ya? Masya Allah. Kalau motivasinya ibadah, insya Allah tenang ya. Ibadah ini dari Bogor. Jadi mulai langkah kaki itu dihitung, dipandang sama Allah, hambaku bekerja nih. Ya, ibadah dia ini dari Bogor ke sini. Jadi langsung diberikan apresiasi luar biasa. Allah yang memberikan apresiasi tersebut, yaitu dengan memberikan ampunan. Jadi seseorang yang lelah letih bekerja di siang hari, kemudian tertidur istirahat di malam hari, dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi banyak di antara kita yang tidak menyadari hal ini. Nah, maka mulai hadirkan ya, mulai dari sekarang. Nah, kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa bekerja itu merupakan kemuliaan bagi seorang muslim, karena dengannya dia bisa mendapatkan penghasilan, kemudian dengan penghasilan itu dia bisa menegakkan kewajiban-kewajibannya, terutama yang sudah berkeluarga, karena ada kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Memberi nafkah kepada istri anak wajib enggak? Pak, bapak-bapak ini khususnya, wajib tidak? Wajib. Kalau dia tidak bekerja, dosa dia. Karena bekerja hukumnya apa? Bagi bapak-bapak, wajib. Karena kalau dia tidak bekerja, dia tidak bisa memberikan nafkah kepada anak istrinya. Maka wajib hukumnya bekerja. Bagi bapak-bapak, yang mana dengan bekerja, dia bisa memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Ya. Bahkan Nabi SAW mengabarkan bahwasannya sedekah yang paling besar, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun anfaqtahu ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'dhamuha ajron dinarun anfaqtahu ala ahlik. Jadi uang yang kau sedekahkan di jalan Allah, uang yang kau sedekahkan kepada orang miskin, uang yang engkau gunakan untuk membebaskan budak, dan uang yang engkau gunakan untuk menafkahi keluarga, maka yang paling besar pahalanya yang mana? Yang digunakan untuk menafkahi keluarga. Karena apa? Menafkahi keluarga wajib, harus diprioritaskan. Jadi jangan kita kemudian ada ya misalkan maaf, kepala rumah tangga, suami, dia jor-joran kepada teman-temannya, giliran kepada istri anak-anak pelit medit. Ada tidak? Seperti ini? Enggak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah enggak ada. Enggak ketahuan, bukan enggak ada. Berarti suaminya pintar nyembunyiin. Ya, ada ya seperti itu. Ya. Jadi harus prioritas mendapatkan penghasilan gaji, ya,
langsung yang menjadi perhatian utama itu anak istri. Neng atau sayang, mau beli apa? Ayo, gitu. Apa yang kamu butuhkan? Luar biasa seperti itu. Jadi utamain istri dan anak-anak terlebih dahulu. Nah, kemudian ya, Bapak Ibu yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup saya akan menyebutkan beberapa perkataan dari orang-orang soleh terdahulu tentang bahayanya orang yang menganggur. Ya. Karena tadi kita sebutkan bahwa bekerja itu nikmat yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada seseorang, karena dengan bekerja dia bisa menegakkan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka menganggur ini merupakan sifat atau suatu yang dicela di dalam Islam. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, inilah akrahu an ajidar rajul farigon la fi amri dunyahu wa la fi amri akhiratihi. Subhanallah. Kata Abdullah bin Mas'ud, sungguh aku benar-benar benci kepada seseorang yang dia menganggur, tidak punya kesibukan apa-apa, tidak untuk urusan dunianya, tidak juga untuk urusan akhiratnya. Jadi mager hidupnya, malas gerak, tidak ngelakuin apa-apa, tidak untuk urusan dunia, tidak untuk urusan akhirat. Waliyadzubillah. Kemudian juga Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, inilah ar-rajul, ini la ara ar-rajula yu'jibuni. Aku melihat seseorang kemudian aku kagum dengannya. Subhanallah. Fa aqulu hal lahu hirfa. Kemudian aku bertanya, orang ini mengagumkan sekali. Punya pekerjaan enggak dia? Punya profesi enggak dia? Nah, ketika dikatakan kepada Umar, la, dia tidak punya pekerjaan, dia pengangguran, kata Umar apa? Saqata min aini. Jatuh harga dirinya di hadapan mataku. Di hadapan diriku, kata Umar. Subhanallah. Jadi Umar melihat orang yang tidak bekerja, pengangguran, itu tidak memiliki kehormatan di mata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian juga ya, perkataan yang lainnya, Luqman al-Hakim pernah menasihati anaknya. Subhanallah. Ya bunayya ista'in bil kasbil halal fa innahu maftaqara ahadun qad illa asabahu salas. Wahai anakku, putra kesayanganku, bekerjalah mencari penghasilan yang halal. Karena orang yang nganggur akan ditimpa 3 hal. Yang pertama apa? Riqqatun fi dinihi. Agamanya akan lemah. Subhanallah. Jadi orang kalau tidak bekerja, tidak punya penghasilan, tidak punya apa-apa, agamanya akan lemah. Tidak bisa menegakkan apa-apa dia. Wa da'fun fi aqlihi, dan akalnya juga akan ikut melemah. Wa dhahabu muru'atihi, dan akan hilang kewibawaannya, harga dirinya. Wa 'adhamu min dzalik istighfafun nasu bihi, dan lebih besar daripada itu adalah dia menjadi sampah masyarakat yang merepotkan masyarakat. Waliyadzubillah. Nah, ini maka alhamdulillah ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudariku sekalian, ketika kita diberi kemudahan oleh Allah ya, mendapatkan pekerjaan, kemudian mendapatkan penghasilan, maka sungguh itu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana seharusnya setiap hari kita menghadirkan bahwa bekerja itu adalah ibadah, menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya juga bisa menegakkan kewajiban-kewajiban yang lain di rumah tangga. Demikian ya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala di sana berfirman, surat At-Taubah ayat 105, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah wahai Muhammad kepada umat Islam, bekerjalah, maka yang akan melihat pekerjaan kalian Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Artinya Allah, Rasul, dan orang yang beriman akan menjadi saksi atas setiap pekerjaan yang kita lakukan. Jadi kalau ada CCTV di sini, masya Allah, ya. Kadang orang bekerja karena takut dilihat CCTV. Tapi ayat ini menyebutkan yang sejatinya yang melihat kita bekerja siapa? Allah. Maka harus dilandasi pekerjaan itu dengan kejujuran dan amanah. Ya. Demikian ini yang bisa disampaikan. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Langsung kembalikan ke MC dulu. Ya, dikembalikan ke MC. Wabil taufiq wal hidayah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.